dia sakit hati, biar ngoni mau bully kita nyenda peduli, merefaka di ngoni. Nah, oke guys, bertemu lagi dengan saya Bipart ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana cara membuat jeruk-jeruk kolaborasi. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi AlikMotion ya. Nah, untuk mendapatkan animation yang saya pakai, kalian bisa dapatkan melalui link deskripsi video ini. Nah, untuk bahan-bahannya juga sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka aplikasi AlikMotion-nya. Let's go. Oke guys, saya sudah berada di aplikasi AlikMotion-nya. Nah, di bagian sini saya sudah menyediakan preset ya di preset.xml. Nah, untuk link downloadnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, langsung kita buka preset yang saya sudah sediakan ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang kalian lakukan untuk di bagian fotonya, kalian ganti fotonya ya. Kalian klik dulu fotonya, lalu kalian masuk ke bagian kalian renfill, lalu kalian klik yang image yang ini. Lalu kalian ganti fotonya cuy. Nah, saya perlihatkan dulu cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, otomatis dia akan terganti cuy. Nah, langkah selanjutnya untuk foto-potongan berikutnya kalian ganti-ganti dulu fotonya cuy ya. Nah, lalu di bagian namanya ini kalian ganti-ganti cuy ya. Di bagian nama kelas juga kalian ganti, nama tim juga kalian ganti. Nah, jika sudah kalian ganti-ganti, sekarang kita masuk dulu ke bagian ikon yang ini. Lalu atau icon export, lalu kita klik yang frame saat ini sebagai PNG cuy ya, lalu kita klik yang export. Nah, jika sudah kita klik yang simpan cuy ya, nah otomatis akan tersimpan di galeri. Sekarang kita tutup saja seperti ini, lalu kita kembali, lalu kita buat project baru dengan aspek rasio 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project cuy. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy ya. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Saya ekstrak saya seperti ini, lalu videonya kita buang cuy. Nah, langkah selanjutnya kita tandai dulu detik-detik bitnya cuy. Nah, untuk detik-detik bitnya kita bisa tandai aja di bagian detik-detik bit berikut ini. Nah, oke, jika sudah kalian tanda detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini. Langkah pertama kita pergi ke bagian awal, lalu kita masukkan dulu video mentahan yang saya sudah sediakan cuy. Nah, video mentahnya seperti ini. Nah, seperti ini cuy ya. Sekarang kita paskan dulu di bagian detik pertama, lalu kita masukkan foto yang barusan kita ekspor tadi dari AlikMotion cuy ya. Nah, yang barusan kita ekspor tadi cuma foto cuy ya, lalu kita tambahkan saja. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 14:23. Nah, di bagian sini kita perpanjang aja seperti ini cuy. Kita perpanjang cuy ya. Nah, jika sudah kita masuk dulu ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian 3D. Kita pilih yang balik layar atau flip layar. Lalu kita klik. Nah, di bagian sudut kita ubah menjadi minus 40 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian zoom. Lalu kita zoom seperti ini cuy, hingga benar-benar zoom ke layar cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian awal, kita masuk ke bagian icon geser, tambahkan keyframe. Lalu yang ini kalian geser ke bagian sini cuy, ke bagian kiri cuy ya. Nah, seperti ini ke bagian kiri cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling awal. Nah, jika sudah kita pergi ke bagian akhirnya seperti ini,
Lalu kita tambahkan lagi frame. Lalu yang ini kita geser fotonya seperti ini cuy. Kalian geser ke bagian kanan cuy ya. Kalian usahain fotonya lurus, tegak lurus seperti ini. Nah seperti ini cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di yang paling awal. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya, akan bergerak seperti ini. Nah jika sudah kita kembali lagi. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong dulu sesuai dengan tandanya cuy ya. Kita potong-potong dulu seperti ini. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian detik yang ini cuy ya. Yang ini di bagian detik 16 detik 13. Lalu kita masukkan dulu satu buah foto cuy. Nah seperti ini. Lalu yang ini tidak usah kita setting panjangnya. Lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita masuk ke bagian efek move transform. Lalu kita pilih yang mengambing atau silet. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah di bagian sudut kita ubah menjadi 90 derajat cuy ya. Lalu tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Tambahkan lagi, kita ubah sudutnya menjadi minus 90 derajat. Kebalikannya cuy. Nah jika sudah, lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Kita masuk ke bagian frekuensi. Lalu frekuensi kita ubah menjadi 0,50. Lalu di bagian magnitude kita ubah menjadi 100. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah sudutnya menjadi magnitude-nya menjadi 0 cuy. Taruh di bagian paling akhir. Lalu kita kembali, kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian move transform lagi. Kita pilih yang ayun atau swing. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik efek ayun. Di bagian frekuensi kita ubah menjadi 1.00. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 4. Lalu tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Tambahkan lagi, kita ubah sudut satunya menjadi 0 cuy. Taruh di bagian paling akhir. Lalu kita bergeser ke bagian sudut 2. Kita ubah sudut 2 nya menjadi 3 cuy. Kita ubah menjadi 3. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah sudut 2 nya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur. Kita pilih yang muram gerak atau motion blur. Lalu untuk tone nya saya pakai yang 0,60 aja cuy. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau warna cuy. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah jika sudah, tambahkan keyframe, taruh di bagian akhir. Di bagian tengah-tengah fotonya aja seperti ini cuy ya. Di bagian tengah-tengah foto. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Taruh di bagian paling awal. Nah di bagian exposure-nya ini kita tidak memainkan keyframe cuy ya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Lalu kita kembali saya seperti ini. Kita masuk ke bagian efek. Oh di bagian efek paparan gamma kita kasih kurva aja cuy ya, biar lebih smooth lagi. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya yang ini aja. Kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik titik di bawah, lalu kita klik salin efek. Lalu di bagian efek yang ini kita buang semuanya cuy. Lalu kita kembali. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian akhir seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali dulu. Lalu kita potong-potong dulu potongan yang ini sesuai dengan tandanya cuy ya. Nah seperti ini. Kalian potong-potong aja sama seperti tadi cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian belakang. Di bagian belakang cuy ya, atau di bagian tanda bit pertama. Nah yang ini. Lalu kita klik potongan yang keduanya ini cuy ya. Kita klik potongan yang keduanya. Lalu kita masuk ke efek, kita tempel efek yang tadi. Nah seperti ini. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Lalu kita tempel aja efeknya sampai di bagian detik 14.23. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan yang ini atau di bagian detik 14.23, sekarang kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama. Nah yang ini, lalu kita klik potongannya. Nah yang ini cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang berada di bagian move transform. Kita pilih yang mengambing atau silet cuy. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik. Nah di bagian sudut kita ubah menjadi 270 cuy ya. Kita ubah menjadi 270. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 6.80. Di bagian magnitude kita ubah menjadi 500 cuy ya. Kita ubah menjadi 500.
tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah magnitude-nya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Seperti ini cuy ya, kita kembali, lalu kita klik titik di atas yang ini, lalu kita klik gandakan atau duplikat, kita klik omong-omong paling bawah. Di bagian sudut kita ubah menjadi minus 270 derajat cuy, kebalikannya. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 16.00. Lalu di bagian magnitude untuk keyframe yang paling akhir kalian taruh di bagian paling tengah-tengah. Lalu keyframe yang paling awal kalian keluarkan dulu seperti ini. Lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 400 cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling awal, kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi Europe, lalu kita pilih yang turbulent display cuy, lalu kita klik pengaturan standar, lalu kita klik. Nah di bagian offset kita ubah menjadi 64 cuy ya. Nah supaya proses editingnya tidak ngelag, kita kembali dulu seperti ini, kita kembali cuy ya. Lalu kita masuk ke band effect. Untuk efek turbulent display kita matikan, kita klik aja ikon mata yang ini. Nah, otomatis dia akan hilang, lalu kita setting kembali. Nah, di band offset kita ubah menjadi 64. Di band kekuatan tambahkan keyframe, taruh di yang paling awal, tambahkan lagi kita ubah menjadi kekuatannya menjadi 0, taruh di yang paling akhir. Lalu kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Kalian naikkan yang ini ke band atas sedikit. Kita kembali, lalu di band evolution kalian ubah menjadi 3.80. Di bagian lambang kalian klik yang XY, lalu di band skala kita ubah menjadi 2.70. Tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal, tambahkan lagi keyframe, lalu kita ubah skalanya menjadi 0,40 cuy. Taruh yang paling akhir, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu kita scroll ke band bawah, oktavnya kita ubah menjadi 1. Nah kita kembali, lalu kita masukkan efek lagi yang berada di bagian blur. Kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Untuk tone-nya kita pakai 0,40 cuy ya. Oh untuk tone-nya kita pakai yang 1.90 cuy, saya lupa tadi. Kita ubah menjadi 1.90. 2 aja nggak apa-apa, lalu di band skala sama sudut kalian nonaktifkan seperti ini. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau kamar cuy, lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik, tambahkan keyframe, taruh di bagian paling akhir, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00 cuy. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke band kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah di bagian efek turbulent display kita aktifkan kembali cuy ya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Lalu kita klik tik 3 di bawah, kita klik salin efek, kita kembali. Lalu kita cari dulu di bagian detik 06.16 cuy, 06.16. Nah di band detik yang ini, lalu kita klik potongannya, kita buang semua efeknya seperti ini. Kalian geser ke bagian kiri cuy ya. Kalian geser ke bagian kiri seperti ini, lalu kita tempel efek yang tadi. Nah kita kembali, lalu kita cari lagi di bagian detik 09.25. Nah yang ini, lalu kita klik potongannya. Nah potongannya yang ini cuy, lalu kita buang semua efeknya seperti ini. Lalu kita tempel efek yang kita salin tadi cuy. Nah kita kembali saya seperti ini, lalu kita cari lagi di bagian detik 13.04. Nah di band detik yang ini, lalu kita klik potongannya, kita buang dulu semua efeknya cuy ya, kita buang semua efeknya. Lalu kita tempel efek yang tadi cuy ya. Nah seperti ini, kita kembali. Nah untuk di bagian tahap pertama sudah kelar cuy. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah langkah selanjutnya kita akan membuat jarak-jarak pergantian fotonya cuy ya. Nah di bagian sini kita pergi ke bagian detik 16.24. Kita klik potongannya, lalu kita masuk ke band color and fill, lalu kita klik yang ini. Lalu kalian ganti fotonya cuy ya. Nah seperti ini kita ganti. Nah kalian ganti-ganti aja potongannya sampai di bagian potongan terakhir, mulai dari detik yang ini cuy ya, 16.13. Kalian ganti-ganti potongannya sampai di bagian potongan paling akhir.
Nah, sampai di bagian sini cuy ya. Nah, nanti saya perlihatkan hasilnya cuy. Nah, jika sudah kalian ganti-ganti fotonya seperti ini sampai di bagian akhir, nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Saya perlihatkan dulu. Nah, seperti ini cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian belakang. Lalu kita paskan dulu di magnetic 14.05. Kita klik potongannya, lalu kita masuk ke main effect. Kita salin efeknya seperti ini. Kita kembali. Lalu kita paskan di bagian detik yang ini cuy ya. Nah, di magnetic 16.23. Lalu kita cari dulu potongannya cuy ya. Nah, yang ini. Lalu kita tempel efek yang tadi. Cuman untuk efek balik layar kita buang seperti ini. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi raw up. Lalu kita pilih yang ubin atau tulis ya. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu untuk efek ubin kita taruh di yang paling atas. Kita klik efek ubin. Lalu mirrornya kita aktifkan cuy ya. Kita kembali. Lalu kita masuk ke main effect. Kita klik tiga di bawah. Lalu kita klik silent effect. Kita kembali. Lalu kita tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir mulai dari detik 16 detik 13 cuy ya. Kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan paling akhir. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan paling akhir, videonya sudah jadi cuy. Nah, kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika kalian mau request, silahkan komen di bawah cuy ya. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.